Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini di tempat ibadah ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah pada pagi hari ini. Segenap majelis hingga sidang Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Mamsi dengan menggunakan pujian hidup jemaat. Untuk petugas kolektan hari ini, tim SPKPR 1, Saudari Octavia, Saudari Wahyu, dan Saudari Dewi Saraswati. Untuk warta jemaat yang pertama, yaitu ibadah PA dan Anyansana Jemaat GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023 pukul 17 atau pukul 5. Tempat keluarga Bapak Budiman, pemimpin PA Ibu Pendeta Juliana Mamsi, pujian dan doa Bapak Penatua Modowo Edi dengan menggunakan bahasa Jawa. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Untuk warta yang kedua yaitu ibadah minggu tanggal 3 September tahun 2023, jadwal tukar mimbar klasis akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutarto dengan menggunakan pujian hidup jemaat. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKP 5 yaitu Ibu Paima, Ibu Sri Mulyani, Ibu Yuliana Utomo. Untuk song leader, tim song leader 2 yaitu Saudara Octavia, Saudara Wahyu, Saudara Cornelius Gideon. Untuk multimedia atau LCD yaitu petugas 2, Saudara Mada dan Saudara Kristi. Marilah Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa akan pemeliharaan dan pertolongan-Mu pada kami sampai saat ini, sehingga saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu dalam keadaan baik. Bapa, hari ini kami akan beribadah pada hari Sabat-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang hadir saat ini, sehingga kami boleh beribadah, memuji, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Juliana Mamsi yang akan memimpin ibadah hari ini. Engkau sendiri, Engkau urapi, Engkau sertai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan hanya untuk kebenaran firman-Mu saja. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Majelis, tim musik, soniden, multimedia maupun petugas kolektan yang hari ini ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mampukan mereka untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari hidung pembuka yaitu hidung jemaat 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Yeah.
Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105 dan 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum yang adil. Demikian firman Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita puji kembali Allah di dalamnya. Dari Kidung Jemaat 359 ayat 1 dan 2. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa di surga, yang kami kenal dan tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk datang dan hadir dalam persekutuan hari Sabat ini. Terutama kami datang mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, bahkan kesalahan kami. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang akan menguduskan kami sekalian, agar kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, berkata-kata yang benar, dan kami mampu untuk melakukannya, yaitu firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu, kuduskanlah kami, agar kami menjadi tahir, dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan lebih sungguh lagi. Dengan demikian kami hilang dari rasa takut, tetapi kami semakin dekat kepadamu.
Kami serahkan ibadah Sabat ini dari mulai sampai selesainya. Kiranya Engkau saja yang berkarya dalam hidup kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian anugerah Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama dikuatkan di dalamnya melalui pujian atas anugerah ini. Kidung Jemaat 233 bait 1, 2, dan 3. dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amat mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan-perbuatannya. Demikian petunjuk hidup baru. Sidang jemaat yang terkasih, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, dengan bangkit berdiri, kita teguhkan iman kita, perbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Dan kita siapkan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Mari kita bersama masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
menghantar kita melalui khotbah hari ini. Sebelum kita membaca dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 7 sampai 21, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk berkata-kata, untuk mendengar dan melakukan sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus yang senantiasa berkenan bagi Tuhan. Kami mohon kasih dan anugerah-Mu menyertai dan memberkati kami semua. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Bacaan kita terambil di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai 21. Allah adalah kasih. Dan ayat emas yang kita pakai di dalam ayat pasalnya atau ayatnya yang ke-18, pasal 4 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamping bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang mengajarkan kita akan mengulang kembali dari ayat nasnya 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan,
sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ibu, bapak, dan saudara, pernahkah merasa takut? Tentu semuanya pernah merasa takut. Walaupun dijawab agak ragu, tetapi juga mungkin menjawabnya ada rasa takut untuk mengatakan tidak pernah rasa takut. Rasa takut itu muncul manakala kita merasa akan ditolak. Rasa takut manakala kita merasa tidak akan diterima. Merasa takut karena kita memang benar-benar takut dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan, terutama kita menjadi takut karena apa yang sudah kita lakukan. Untuk menghadapi ke depan, kita melihat ke belakang, kadang-kadang merasa takut. Nah, ibu, bapak, dan saudara, ketika kita hidup dalam ketakutan seperti itu, kita tidak memiliki kemerdekaan. Kita merasa tertutup, kita merasa tidak percaya diri. Disitulah kita merasa tidak memiliki kemerdekaan. Orang yang takut akan takut untuk melangkah, takut untuk membangun hubungan, takut untuk tersakiti yang kesekian kalinya atau paling tidak untuk yang kedua kalinya. Hidup serba takut, bahkan kita takut menjadi diri sendiri. Karena kita takut menjadi diri sendiri, kadang kita akan marah dengan diri sendiri. Ketika kita marah, kita menjadi takut dengan diri sendiri. Ada rasa bersalah, ada rasa ingin sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin, kita harus melakukannya. Ketakutan itu membuat kita tidak merdeka. Ibu, bapak, dan saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara, kasih yang sempurna adalah melenyapkan ketakutan. Untuk melawan ketakutan, kita membutuhkan kasih. Dan kasih itu bukan kata-kata, melainkan juga tindakan. Manakala kita takut untuk menghadapi, mari kita cari bukan rasa takutnya itu, melainkan kita memohon agar ada belas kasih, agar ketakutan yang kita miliki bisa kita hadapi. Ketakutan, ketika kita ketakutan, berarti kita sedang berada di luar kasih Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan menuntun, dan Tuhan juga yang akan membimbing kita. Untuk lepas dari ketakutan, kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Salah harus diperbaiki, kalau dosa harus segera mohon pengampunan. Allah sajalah yang mampu untuk melakukan semuanya itu, dan kita akan menjadi bertambah untuk merdeka. Ketika kita diberi oleh Tuhan kasih-Nya, maka kita akan mampu untuk mulai melangkah. Langkah apa yang harus kita ambil? Karena kita di dalam Tuhan, dan kasih Tuhan itulah yang akan menolong kita. Mungkin kita masih mengalami ketakutan karena selama ini kita masih tinggal di masa lalu, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kekecewaan, bahkan hidup dalam dendam. Ketika itu ada di dalam hidup kita, kepahitan hidup ini, kekecewaan dalam hidup ini, dendam dalam hidup ini, maka kita akan tinggal dalam ketakutan. Dan Tuhan menolong kita. Apakah kita berani ke hadapan Tuhan untuk mengatakan yang sebenarnya? Ada benih-benih kepahitan mana yang perlu untuk dipelihara dan kemudian dibuang untuk tidak menghasilkan buah dalam hidup dalam kepahitan itu? Mungkin kekecewaan, keputusasaan, ketakutan-ketakutan yang membuat kita tidak merdeka, kekecewaan yang membuat kita tidak mampu untuk menghadapi masa depan kita, menghadapi setiap orang, sehingga kita tertutup. Dan yang lebih parah lagi, kita menjadi ketakutan atas diri kita sendiri karena kita menyimpan dendam.
ya, menyimpan satu kesalahan yang sebenarnya kita harus menyelesaikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Atau mungkin kita harus hidup di masa depan, tidak hari ini dan tidak yang lalu, untuk hidup masa depan. Mungkin kita harus memiliki pandangan ke depan, memiliki visi ke depan, yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita untuk berani melangkah. Karena yang kita rancangkan hari ini adalah untuk hari esok. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari yang lalu itu tidak akan pernah menyembuhkan kita kalau kita tidak bisa menghadapi hari ini. Apapun kebahagiaan yang lalu dan hari ini kita mengatakan tidak ada lagi. Dan memang hari yang lalu tidak ada. Yang ada adalah hari ini dan hari depan. Dan hari ini pun akan berlalu. Oleh karena itu, mungkin yang harus kita hadapi supaya kita berani melangkah ke depan bersama dengan kasih Tuhan, kita harus memiliki visi ke depan, yaitu merancang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kalau kita malah membuat kita takut dan khawatir untuk masa depan kita sedang tidak percaya kalau Tuhan itu memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Percayalah bahwa hari esok, jangankan hari esok, 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, 1 detik ke depan sebenarnya adalah kesempatan yang baik untuk kita memikirkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Dengan demikian, maka kita akan memiliki masa depan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita memiliki kepahitan, memiliki kekecewaan, memiliki dendam di masa yang lalu, abaikan. Karena Tuhan ingin melihat hari ini, saat ini. Karena hari ini menentukan untuk besok, untuk tahun depan, untuk yang akan datang. Perbaiki. Kita harus memiliki pandangan lebih baik untuk ke depan. Kita rancangkan bersama dengan Tuhan, yaitu melakukannya di dalam Tuhan. Tuhan menyertai dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita masih sering kali khawatir tentang masa depan kita, keluarga kita, apa yang akan terjadi nanti, kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi ketika kita percaya Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di masa sekarang, Tuhan ada di masa depan, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Atau mungkin kita sedang hidup masa bodoh, yang lalu biar berlalu, yang sekarang, ke depan Tuhan sudah sediakan. Tapi apa yang aku harus lakukan? Kita tidak tahu, masa bodoh. Kita tidak peduli dengan orang lain dan hanya fokus pada diri sendiri. Itu juga akan membuat dan menambah rasa takut, khawatir, dan akan menambah rasa kepahitan kita, kekecewaan kita, bahkan mungkin dendam milik kita. Dan kita sendiri akan menyesali mengapa sampai terjadi. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mulai dengan hari ini memiliki pandangan ke depan, entah itu nanti atau besok atau seminggu yang akan datang atau kapanpun. Mulailah hari ini untuk berpikir ke depan lebih baik. Dan ketika kita berpikir, biarlah kasih Tuhan menyertai kita, karena kalau Tuhan ada di dalam kita, kita pun akan melakukan di dalam Dia. Dan apapun yang kita lakukan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi lebih fokus dan kita akan ditolongnya. Waktu Tuhan adalah baik untuk kita, bukan apa yang kita inginkan, melainkan Allah sudah bersedia untuk menyediakannya. Sekali lagi, kuncinya adalah jika kita ada di dalam Dia, maka Dia ada di dalam kita. Doa yang menyebabkan kita takut, ya, di dalam Roma pasalnya yang ketiga, saya akan membacakannya. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka ia memiliki rasa takut. Dosa itu enak, Bapak, Ibu.
tapi semua itu bersifat sementara. Dosa itu bersifat sementara dan akan berdampak pada kehidupan kita. Dan dampaknya adalah kepahitan, kekecewaan, dan dendam. Dosa akan membuat kita merasa bersalah dan merasa malu. Tetapi itulah yang membuat kita menjadi takut. Oleh karena itu, berubahlah, bertobatlah manakala kita memiliki dosa, memiliki ketidaknyamanan karena perbuatan kita yang menjauhkan diri, yang membuat kita menjadi merasa pahit, kecewa, dan kemudian kita menyalahkan diri sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Ibu, Bapak, dan Saudara, selanjutnya yang membuat kita takut yaitu ketidakpercayaan. Oleh karena itu, mulailah percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di hadapan kita, untuk masa depan kita. Perlu untuk kita bangun cinta kasih yang lebih sungguh. Kita tahu Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, tetapi kita masih saja takut. Kita harus percaya pada kehendak Tuhan. Kita harus mengorbankan kehendak kita dan kita persembahkan kepada Tuhan, berpikir dengan hati untuk memberikan yang terbaik. Dan kita lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang lain. Bagaimana kuncinya? Lakukanlah kasih, berusahalah dan berdoalah. Seringkali kita melaksanakan kehendak kita sendiri, tetapi mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada kehendaknya. Firman Tuhan tidak hanya untuk dibaca, didengar, melainkan firman Tuhan sungguh tinggal di dalam hidup kita, karena dengan demikian Allah ada di dalam kita, kita ada di dalam Allah. Demikianlah kasihnya Allah ada di dalam kita, maka Allah pun akan mengajarkan dan memberikan jalan agar kita melakukan kasih. Rasa takut akan memberikan sukacita manakala Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada kehendak-Mu, ya Tuhan. Mampukan kami agar rasa takut yang membuat kami tinggal dalam hidup kepahitan, kekecewaan, bahkan kami tinggal dalam dendam. Kami mohon kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada kehendak-Mu. Dengan demikian, maka kami akan dijauhkan dari hal-hal yang membuat kami takut, kecewa, dan dalam rasa ketidaknyamanan. Berikanlah kepada kami kemerdekaan untuk melakukan kasih. Dengan demikian Tuhan sendiri akan menyempurnakan hidup kami. Jauhkan kami dari rasa khawatir, melainkan kami untuk melakukan yang terbaik, menata masa depan kami mulai dari sekarang, mendapat kepercayaan dari Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk semua orang. Bahkan kami mampu untuk memelihara untuk kehidupan yang lebih baik hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan firman-Mu. Kiranya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kasih-Mu menyempurnakan hidup kami untuk tinggal tetap dalam kekekalan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan melalui Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 2.
Engkau ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menyampaikan doa-doa kami dalam syafaat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Oleh karena sidang jemaat-Mu, Engkau berkati, Engkau cukupkan, bahkan kami dalam berkelimpahan hidup untuk berbagi dengan yang lain. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana Engkau juga mengantarkan saudara-saudara kami, anak-anak kami, untuk bersama-sama bergabung dalam pelayanan gereja-Mu di sini. Dari Fakultas Teologia UKSW, mereka akan datang dan bersama-sama kembali untuk melakukan kegiatan PPL-nya. Dan hari ini akan diserahkan oleh pihak fakultas, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga menyerahkan program-program yang telah kami lakukan dalam gereja ini. Kiranya Engkau sendiri akan menolong dan menyertai program-program untuk pelayanan anak-anak melalui pelayanan sekolah minggu, pelayanan bersama-sama dengan klasis, pelayanan dengan bersama-sama sinode. Kami percayakan Engkau akan menyertai dan memberkati anak-anak kami bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Kami mohon kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak kami yang mulai pada akhir tahun ini kami merasakan belum terlalu aktif untuk bersama-sama dalam persekutuan untuk pemuda remaja. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami agar kami dapat giat untuk membangun kembali persekutuan yang mereka perlukan untuk masa depan gereja kami dan juga masa depan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai mereka, menyertai untuk mereka dapat kembali untuk mendapat pelayanan baik dari gereja melalui praktek jemaat, oleh PPL maupun oleh guru-guru dan pendamping dari pelayanan pemuda gereja kami. Kami juga menyerahkan persekutuan wanita jemaat. Kiranya Engkau sendiri akan menguatkan, meneguhkan agar apa yang mereka lakukan melalui program yang sudah dirancangkan, kiranya itu juga boleh menjadikan alat agar kami semakin kuat dalam persekutuan dan dalam pelayanan satu dengan yang lain, dan kami boleh berbagi dalam kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan umum kami melalui pelayanan dewasa, melalui pelayanan bersama-sama dengan lembaga maupun yayasan, bahkan untuk bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan-kegiatannya. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kami. Dengan demikian kami dengan penuh syukur dan sukacita kami dapat diteguhkan kembali sebagai jemaat Tuhan yang dewasa, mandiri, dan memiliki misi, visi ke depan yang lebih baik. Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah, sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang ada dalam perawatan, tapi dapat berjalan dan melakukan kegiatannya. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan jamahan kesembuhan, dan keluarga bersama-sama kami dapat mendampinginya, sehingga kami boleh merasakan dalam sakit penyakit, kami dapat membagi waktu dan kesempatan untuk berbagi kasih sayang, dan kami mampu untuk melihat bagaimana Tuhan menolong melalui pengobatan, perawatan, bahkan apapun yang dilakukan kami, bolehlah itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk negeri dan negara kami yang ke-78 tahun ini dalam kemerdekaannya dapat merayakan dengan lebih baik, lebih sungguh, dan biarlah itu menyatukan kami untuk menyatakan bagaimana kesejahteraan yang boleh kami raih bersama-sama dengan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan kampung, desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kota Salatiga. Hari ini dan seterusnya, kiranya Engkau boleh sertai apapun yang dilakukannya. Biarlah kami dapat bersyukur dan bersukacita. Kami dapat merasakan dan berbagi satu dengan yang lain. Itulah wujud kasih sayang Tuhan bagi negeri kami. Kami menyerahkan bangsa kami sepenuhnya, pemerintahan dari pusat sampai daerah, bahkan pelosok. Kiranya Engkau sendiri yang akan pimpin dan sertai,
para pemimpin bangsa kami ini. Dengan demikian, anugerah dan kasih Tuhan dapat menjadi alat kami untuk bersama-sama bersaksi, untuk menyatakan kemuliaan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, bahkan bangsa dan negara kami di dunia ini. Demikian ya Tuhan, kami menyerahkan apapun yang terjadi. Kami mohon kiranya hanya Engkau saja yang akan menolong manakala kami terjatuh dan menerima musibah. Tapi kami juga bersyukur manakala kami penuh dengan hikmat dan sukacita. Semuanya itu dapat kami nikmati dan kami boleh berbagi satu dengan yang lain, menolong dan mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian terpujilah Tuhan sekarang dan untuk selamanya. Demikian doa dalam kami menyatakan syafaat ini. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah masing-masing dengan didasarkan pada firman Tuhan, Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita kumpulkan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita dengan pujian Kidung Jemaat 403 bait 1 dan seterusnya. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah mencurahkan atas kasih dan karunia, hidup kami dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Kami terus memohon pertolongan Tuhan, agar kami mampu untuk mengelola segala berkat-berkat Tuhan, baik yang melimpah dalam keluarga kami, melimpah dalam gereja kami, melimpah dalam masyarakat kami, bahkan kehidupan kami bersama. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan memberkati kami. Mampukan kami dengan hikmat-Mu mengelola setiap berkat-berkat Tuhan itu, agar hidup kami juga menunjukkan atas kasih dan karunia Tuhan, sehingga kami dapat hidup saling berbagi, saling menolong. Dengan demikian hidup kami akan berkenan bagi Tuhan.
Terima kasih untuk kasih dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kami dalam kami berdoa, menyempurnakan dalam ibadah kami dan doa-doa kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih berdiri dan untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan dengan sungguh agar hidup rasa takut hilang di dalam hidup kita, dan marilah kita tinggal dalam kasih-Nya dan melakukan kasih itu di dalam Tuhan. Dengan demikian kita akan dibebaskan, bahkan merdeka dari rasa takut. Mari kita bersama mundur dengan membawa damai sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan pujian penutup dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Berada, ku
Iya. Hari. Ganteng Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang hari ini sudah beribadah di hari Minggu pada tanggal 27 Agustus 2023. Kiranya berkat Tuhan dan juga ibadah hari ini boleh menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dalam mengarungi Pak Tuhan Yesus berkati. Dan untuk ibadah minggu depan tanggal 4 Agustus 2023 pada hari Minggu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutarto dengan menggunakan pujian dari Kidung Jemaat dan ibadah berbahasa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Kami undang untuk hadir secara langsung ke gereja, ataupun jika tidak dapat hadir boleh beribadah secara online melalui Facebook ataupun YouTube GKJ Darussalam. Demikian informasi dari kami. Matur nuwun. Sugeng dinten Minggu Gusti berkahi. Mas Dion. Tekan. Selesai. Wah, duit.